Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kakak Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini adik-adik kita akan membahas penilaian akhir semester ataupun PAS semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Soal ini diperuntukkan untuk tingkat pendidikan SD negeri ataupun swasta, dan bisa juga dipakai untuk madrasah ibtidaiyah negeri maupun swasta. Jadi adik-adik semua tidak perlu khawatir bahwasanya soal ini sudah disesuaikan dengan kurikulum terbaru, kurikulum 2013, sehingga kisi-kisi yang kita pakai untuk membuat soal ini itu sudah sesuai dengan kisi-kisi juga yang dikembangkan ataupun dipakai oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah masing-masing. Jadi disclaimer dari kakak, perhatian dari kakak, meskipun nanti ibarat soalnya tidak sama 100%, video ini sangat membantu adik-adik semua untuk mengerjakan nanti ketika PAS, karena soalnya itu nanti pasti mirip-mirip seperti yang akan kakak sampaikan pada video kali ini. Oke, kita lanjut untuk kelas yang akan kita bahas, yaitu kelas 5 untuk tema 4. Seperti itu. Oh ya, sekali lagi bagi adik-adik semua, apabila belum mengklik tombol subscribe, silahkan diklik terlebih dahulu ya adik-adik, karena dengan adik-adik mengklik tombol subscribe itu akan membantu meningkatkan semangat kakak untuk membuat video-video selanjutnya, dan juga adik-adik semua akan tidak ketinggalan ketika kakak melakukan upload video lagi. Dan jangan lupa klik like dan share apabila adik-adik merasa video ini bermanfaat dan kalian bisa berbagi ke teman-teman kelas kalian. Boleh di-share video ini ke teman kelas ataupun teman-teman yang lain, seperti itu. Oke, soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Gambar orang kerja bakti. 2. Kerja bakti. 3. Membuang sampah di sungai. 4. Ini menjenguk teman yang sedang sakit. Yang bukan ya, yang bukan, ingat keywordnya yang bukan, termasuk contoh kewajiban di lingkungan masyarakat. Ini keyword juga, yaitu titik-titik. Yang bukan ya, A, ini merupakan salah satu kewajiban ketika di lingkungan masyarakat. Nomor 2 ini juga. Nomor 4 ini juga menjenguk teman yang sakit. Yang C ataupun yang nomor 3 ini membuang sampah di sungai. Berarti ini bukan, ini pelanggaran nih. Berarti yang paling tepat adalah yang C, 3. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut titik-titik. Ingat, sesuatu yang harus dilakukan. Harus ya. Berarti kalau di sini harus, jawaban paling tepat apa adik-adik? Ya, C, kewajiban. Hak bukan, tanggung jawab bukan, kebutuhan juga bukan. Jawabannya paling tepat adalah yang C, kewajiban. Soal nomor 3. Di bawah ini yang termasuk hak di lingkungan masyarakat, yaitu hak ya, yaitu titik-titik. A, tidak diikutsertakan dalam pemilihan ketua RT. Loh, mana haknya? Ini berarti bukan jawabannya. Memiliki hak untuk lingkungan yang bersih. Ya, ini jawabannya yang B. Yang C, tidak mendapatkan hak untuk berpendapat. Ini juga bukan, karena seharusnya mempunyai hak. Tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini juga bukan. Di bawah ini yang termasuk hak ya di lingkungan masyarakat, berarti yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Salah satu contoh bentuk tanggung jawab di lingkungan keluarga yaitu kecuali. Tanggung jawab di lingkungan keluarga kata kuncinya, dan di sini kecuali berarti yang bukan ya. A, membersihkan kamar tidur sendiri. Ya, ini adalah tanggung jawab. Ini berarti bukan jawabannya karena ditanyakan kecuali. Yang B, membersihkan halaman rumah. Ini juga merupakan tanggung jawab. Yang C, mencuci baju sendiri. Ini juga merupakan tanggung jawab. Berarti di sini bukan karena ditanyakan kecuali. Yang D, meninggalkan adik bermain sendirian. Oke, jawabannya paling tepat adalah yang D, kecuali ya, karena
ini tidak bertanggung jawab yang do. Kalau nanti ada apa-apa dengan adik, kecelakaan atau apa, siapa yang repot? Kan seperti itu. Berarti yang paling tepat adalah yang do. Kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini contoh bentuk tanggung jawab warga masyarakat ketika ada pemilihan ketua RW adalah titik-titik. Ketika ada ketua RW, apa nih tanggung jawab warga masyarakat? Yang A, masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan RW atau pemilu secara langsung. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Yang B, pemilihan RW menggunakan sistem tunjuk. Ini tidak tepat. Yang C, tidak difasilitasi. Ini juga tidak tepat. Yang D, mengajukan. Ini juga sangat tidak tepat. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi disebut titik-titik. A, puisi, B, pantun, C, syair, ataupun D, seloka. Jawaban paling tepat adalah B, pantun. Bait terdiri dari 4 baris yang mana memiliki sampiran dan isi, itu disebut sebagai pantun. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini merupakan salah satu ciri-ciri dari pantun, yaitu kecuali titik-titik. A, pantun bersajak ABAB. B, pantun jumlah barisnya itu bebas. Pantun itu enggak ya, pantun itu 4. Berarti 4 baris, jumlahnya baris bebas, ini berarti bukan. Kalau ini bukan, ini kecuali, yang ditanyakan berarti yang paling tepat adalah yang B. Yang C, 1 bait terdiri atas 4 baris. Ya, ini adalah ciri-cirinya juga. A ini benar, C ini benar. Yang D, tiap baris memiliki terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ya, ini juga benar. Jawaban yang paling tepat di sini karena ditanyakan kecuali adalah yang B, jumlah barisnya bebas. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di bawah ini yang termasuk pantun kanak-kanak yaitu titik-titik. Maaf, saya scroll dulu. A, terbang rendah burung kutilang hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A ya. Ini adalah pantun kanak-kanak karena mengharapkan kedatangan ayah itu membawa oleh-oleh. Yang kita coba ini baca yang B. Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Ini bukan ya, ini bukan pantun kanak-kanak, ini pantun motivasi ataupun pantun yang mengarahkan ke semangat belajar. Kita lanjut yang C. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Ini juga bukan, ini pantun romantis ya yang C. Yang D, merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Ini bukan. Yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Di bawah ini yang termasuk pantun nasihat yaitu titik-titik. A, terbang rendah burung kutilang hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Ini bukan, ini adalah pantun kanak-kanak. Yang B, enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Kira-kira yang mana jawabannya adik-adik? Oke, kita baca dulu ya. Ini adalah pantun nasihat. C, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehlah Kanda main ke rumah. Ini bukan nasihat ya. Yang D, merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Yang paling tepat di sini karena ini adalah yang diminta pantun nasihat, yang paling cocok untuk pantun nasihat itu adalah yang D. Ya, karena apa? Karena di sini isinya itu adalah nasihat ketika ada masalah ataupun masalah itu datang bertubi-tubi, maka berkumpullah untuk melakukan musyawarah dan mufakat. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Bacalah pantun di bawah ini. Meraih merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. 10
Ini soal nomor 10 ya. 10 makna pantun di atas adalah titik-titik. A, hendaknya berkumpul bersama untuk mencapai mufakat. B, hendaknya baju bibi dikembalikan. Ini tidak ya. Yang C, masalah warga bertubi-tubi. Nah ini belum makna ya. Ini masih isi dari ini dari pantunnya. Yang do, tidak ada pemecahan masalah. Ini bukan. Yang paling tepat adalah yang A. Kenapa Kak? A, karena di sini adalah nasihat. Isi dari pantun itu hendaknya berkumpul bersama untuk mencapai mufakat ketika ada masalah yang bertubi-tubi. Kita lanjut ke soal nomor 11. Budi mengikuti kerja bakti dalam rangka pembersihan selokan kampung. Tindakan Budi tersebut merupakan interaksi titik-titik. A, manusia dengan lingkungan. B, kelompok. C, individu. Ataupun D, ramai-ramai. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 itu adalah yang A. Kenapa kok seperti itu? Karena di sini Budi mengikuti kerja bakti ya. Kalau kerja bakti otomatis di situ banyak orang ya yang mana membersihkan lingkungan. Berarti di sini jawabannya adalah manusia dengan lingkungan, para warga dengan lingkungan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kelompok bukan, individu bukan, ramai-ramai ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 12. Salah satu contoh interaksi antar individu yaitu titik-titik. A, ibu menasehati Mila agar tidak langsung bermain ketika pulang sekolah. B, ini interaksi antar individu loh ya. B, Benny dan teman-teman bermain layang-layang di lapangan. Oke, ini Benny 1, teman-teman banyak, berarti ini bukan. Yang C, SDN kota SDN 5 Kota Bangun melakukan upacara bendera. Ini tidak sendiri. Yang D, warga Kampung Hijau melakukan pementasan wayang semalam. Untuk warga ya, berarti ini banyak, ini bukan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, ibu menasehati Mila. Berarti antara ibu dan Mila ini terjadi interaksi antar individu. Kita lanjut ke soal nomor 13. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya yaitu titik-titik. A, melakukan pementasan tari gambyong untuk melestarikannya. Manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya, ini ya keywordnya. Nah, berarti yang paling tepat apa adik-adik? Kita coba analisa satu persatu dulu. Yang A tadi melakukan pementasan tari gambyong untuk melestarikannya ya, ini ada kemungkinan ini yang benar karena di sini ada nilai sosial budayanya, tari gambyong untuk melestarikannya. Kemudian yang B, Kampung Naga sangat tertutup dengan warga luar, ini bukan. Yang C, Pak RT tidak membolehkan warga masyarakat berasal dari suku yang berbeda, ini bukan. Yang D, warga merasa tidak perlu ada interaksi sosial, ini tidak. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 14. Benny, Udin, dan Edo melakukan kegiatan belajar kelompok untuk menyelesaikan tugas prakarya dari sekolah. Contoh interaksi yang terjadi yaitu antara Benny, Udin, dan Edo. A, interaksi individu dan kelompok. B, interaksi individu. C, interaksi kelompok saja. D, interaksi ramai-ramai. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 yaitu yang A, interaksi individu dengan kelompok. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Di bawah ini yang merupakan contoh interaksi antar kelompok adalah titik-titik. A, perlombaan sepak bola tawuran antar kelompok. Yang satunya positif ya, yang satunya negatif. Yang paling kita coba lihat soal yang opsi yang selanjutnya. B, Mila dinasihati ibunya, ini bukan. Ini tidak kelompok antar kelompok ya, ini individu dengan individu. Yang C, Budi mengikuti kegiatan pemuda di kampung, individu dengan kelompok. Rani hanya berdiam diri di kampung, ini individualis ya. Ini bukan, berarti yang paling tepat adalah yang A, perlombaan sepak bola. Ini kan ada dua grup nih ya, berarti di sini kelompok dengan kelompok. Tawuran antar kelompok, ini juga kelompok antar kelompok, tapi yang ini negatif. Tetapi yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 16. Darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis disebut titik-titik. A, peredaran darah. B, peredaran darah kecil. C, peredaran darah besar. D, pertumbuhan sel. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 adalah yang B, peredaran darah kecil. Kalau A, peredaran darah saja, ini tidak tepat karena peredaran darah itu ada dua. Peredaran darah kecil dari jantung paru-paru ke jantung. Kalau peredaran darah besar itu dari jantung ke
ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Kemudian pertumbuhan sel ini sudah ini nggak nyambung lah yang di ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh adalah titik-titik. A. Paru-paru, B. Hati, C. Jantung, ataupun D. Lambung. Paru-paru bukan, paru-paru untuk bernafas, hati bukan, yang paling tepat adalah jantung, lambung juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 18. Di bawah ini salah satu contoh hewan yang menggunakan sistem peredaran darah terbuka adalah titik-titik. A. Ayam, B. Cacing, C. Ular, ataupun D. Kata. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor ini adalah peredaran darah terbuka adalah apa? Ayam ini tertutup, ular tertutup, kata tertutup. Yang paling tepat adalah yang C. C ini adalah sistem peredaran darah terbuka. Cacing. Kita lanjut ke soal nomor 19. Upaya menjaga organ peredaran darah manusia adalah kecuali titik-titik. A. Berolahraga secara teratur, B. Begadang. Kecuali ya, upaya menjaga organ peredaran darah. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Karena B ini begadang dapat mengganggu kesehatan ataupun gangguan di organ peredaran darah. Yang C, atur pola makan, ini pasti. D, hindari asap rokok, ini pasti. Oke. Berarti A, C, D ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 20. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia yaitu kecuali titik-titik. A. Rokok, B. Sayur dan buah, C. Makanan berlemak tinggi, ataupun D. Obesitas. Di sini yang ditanyakan kecuali. Penyebab gangguan kecuali. Berarti rokok ini penyebab gangguan, bukan jawabannya. C. Makanan berlemak tinggi ini penyebab gangguan, bukan jawabannya. D. Obesitas ini juga bukan gangguan ya, penyebab gangguan, dan ini bukan jawabannya. Yang paling tepat adalah yang B. Yang B ini sayur dan buah bukan penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Oke adik-adik, kita mari lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 21, soal uraian. Untuk soal uraian di sini tidak kakak tuliskan karena kalau dituliskan nanti jadinya jelek ya. Jadi di sini akan kakak bacakan jawabannya. Silakan adik-adik simak dan dengarkan baik-baik kemudian hafalkan. Soal nomor 21. Sebutkan bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat ketika ada pembangunan jalan di kampung. Ya, ketika ada pembangunan jalan di kampung, kita sebagai warga masyarakat selayaknya satu, kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat tersebut. Dua, ikut menjaga keberlangsungan kegiatan pembangunan agar berjalan dengan baik. Tiga, menghindari hal-hal yang dapat menghambat pembangunan. Oke ya, 3 poin tadi: ikut berpartisipasi, ikut menjaga keberlangsungan pembangunan, dan yang terakhir menghindari hal-hal yang dapat menghambat pembangunan. Ibaratnya ada yang mau mengganggu, silahkan dihalangi dan dihindari supaya proses berjalannya pembangunan itu bisa berjalan dengan lancar. Soal nomor 22, tanggung jawab. Sebutkan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Seorang siswa itu memiliki beberapa tanggung jawab, diantaranya 1. Belajar yang rajin, kemudian mematuhi peraturan sekolah, kemudian menghormati guru, dan menjaga nama baik sekolah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Berikan contoh tanggung jawab terhadap orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab kepada orang tua sekarang. Yang nomor 1, mendengarkan nasihat orang tua. Nomor 2, tidak membantah jika disuruh orang tua. Yang nomor 3, selalu mendoakan orang tua. Jadi itu adalah contoh tanggung jawab kepada orang tua, dan masih banyak lagi. Silahkan adik-adik nanti jawab. Pokoknya tanggung jawab kepada orang tua. Nanti Bapak Ibu guru kalian akan menilai sendiri-sendiri. Soal nomor 24. Tuliskan 1 contoh pantun dengan tema kegembiraan. Nah ini contoh ya, kakak berikan contoh. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es, aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Nah ini adalah salah satu contoh pantun kegembiraan. Nah, kalau adik-adik nanti tidak bisa menghafal pantun, silahkan buat saja sendiri dengan beberapa ketentuan penulisan pantun yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Bersaja ABAB, terdiri dari 4 baris, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke soal nomor 25. Ciri-ciri pantun. Sebutkan ciri-ciri pantun. Nah, di sini ciri-ciri pantun kakak sebutkan. Yang pertama,
bersaja ABAB. Yang kedua, satu bait terdiri dari 4 baris ya adik-adik. Satu bait itu 4 baris, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang terakhir, 2 baris pertama itu disebut sebagai sampiran, 2 baris terakhir itu disebut sebagai isi dari pantun. Oke, baiklah adik-adik, terima kasih telah setia untuk belajar bersama kita di channel Ayo Les. Apabila adik-adik merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, kemudian di share ke teman-temannya, ke grup kelas ataupun grup yang lainnya, supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini, serta tidak akan ketinggalan pada materi-materi selanjutnya. Dari kami channel Ayo Les, saya sendiri Khairul Huda mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembuatan video ini ada kekhilafan ataupun kesalahan ucap. Terakhir dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, kita gapai prestasi bersama-sama. Sukses.